Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita bahas strategi baru pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Di bawah Presiden Prabowo, 3 program prioritas siap diluncurkan. Sekolah rakyat, cek kesehatan gratis di sekolah, dan koperasi Desa Merah Putih. Program ini menyasar akar masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa. Bayangkan Trisula, 3 mata tombak bergerak serentak demi mengangkat jutaan rakyat dari kemiskinan. Kita akan bedah konsep, target, dan potensi dampaknya bagi masyarakat. Siapkan catatan, karena inilah masa depan Indonesia. Pilar pertama dalam upaya memutus rantai kemiskinan adalah sekolah rakyat. Sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak bangsa. Fokus utama dari program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Mereka yang selama ini seringkali terpinggirkan dari akses pendidikan yang layak. Anak-anak ini adalah prioritas kita. Masa depan mereka adalah masa depan bangsa. Sekolah rakyat hadir bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan sebagai asrama. Sebuah lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak-anak. Sekolah rakyat bukan sekadar sekolah biasa. Lebih dari itu, ini adalah sebuah investasi masa depan. Anak-anak tinggal di lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Sebuah rumah kedua yang mendukung mereka untuk belajar dan berkembang. Mereka bebas dari beban ekonomi keluarga yang seringkali menghimpit. Mereka bisa fokus pada pendidikan, meraih mimpi tanpa terbebani masalah finansial. Semua kebutuhan mereka, pendidikan, termasuk buku dan alat tulis, seragam sekolah yang layak, buku-buku pelajaran yang berkualitas, makan bergizi setiap hari, hingga pemeriksaan kesehatan rutin, semuanya ditanggung oleh negara. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Tujuannya jelas dan mulia. Memutus rantai kemiskinan antar generasi yang telah lama membelenggu. Kita ingin memberikan mereka kesempatan untuk mengubah jalan hidup mereka. Semua ini diwujudkan lewat pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Anak-anak tak hanya belajar mata pelajaran akademik seperti matematika dan sains, tapi juga pengembangan karakter, pelatihan kepemimpinan, dan keterampilan hidup yang esensial. Mereka dipersiapkan menjadi individu yang berintegritas dan mandiri. Dengan pendidikan yang layak dan komprehensif, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah nasib keluarga mereka, mengangkat derajat komunitasnya, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Ini adalah efek domino positif yang kita harapkan. Keluarga-keluarga terbantu secara signifikan. Orang tua bisa lebih fokus bekerja dan meningkatkan pendapatan, dan komunitas secara keseluruhan ikut terangkat menuju kesejahteraan. Tentu saja, tantangannya tidak kecil. Membangun infrastruktur asrama yang memadai, merekrut guru-guru berkualitas dan berdedikasi, serta memastikan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Tapi ini adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Sekolah rakyat adalah wujud komitmen negara yang tak tergoyahkan agar setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosialnya, memiliki kesempatan yang setara untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Tak ada lagi anak yang tertinggal dan terabaikan hanya karena kemiskinan. Pendidikan adalah senjata utama dan paling ampuh untuk melawan kemiskinan, bukan sekadar memberikan bantuan tunai yang bersifat sementara. Ini adalah solusi berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Negara hadir dengan sepenuh hati, membuka gerbang kesempatan seluas-luasnya bagi generasi penerus bangsa. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita kawal dan realisasikan bersama, demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Pilar kuning. Pilar kedua, mari kita telaah lebih dalam mengenai upaya krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Cek kesehatan gratis di sekolah. Sebuah inisiatif yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Program ini bukan hanya sekadar pemeriksaan medis biasa, melainkan sebuah investasi strategis untuk masa depan bangsa. Fokus utama program ini adalah kesehatan anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Kita berbicara tentang jutaan generasi muda yang memiliki potensi tak terbatas. Kesehatan mereka adalah kunci untuk membuka potensi tersebut. Pemeriksaan rutin meliputi serangkaian tes komprehensif yang dirancang untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan sejak dini. Gigi, yang seringkali terabaikan padahal sangat penting untuk nutrisi dan kepercayaan diri. Pendengaran,
memastikan kemampuan mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Tekanan darah, sebagai indikator penting kesehatan jantung dan pembuluh darah. TBC, penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan jiwa. Aspek yang semakin disadari pentingnya dalam mendukung kesejahteraan holistik anak-anak. Deteksi dini mencegah masalah kronis di masa depan. Intervensi awal dapat mengubah trajektori kesehatan seorang anak secara signifikan. Lebih murah dan efektif daripada mengobati. Investasi dalam pencegahan selalu lebih bijaksana secara ekonomi dan sosial. Banyak keluarga tak mampu membawa anak ke dokter. Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi penghalang utama akses layanan kesehatan. Program ini hadirkan layanan langsung ke sekolah, menghilangkan hambatan geografis dan finansial. Screening kesehatan jiwa juga penting, mengingat tekanan akademis dan sosial yang dihadapi remaja. Kita harus memastikan mereka memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini. Sinergi Kementerian Pendidikan dan Kesehatan adalah kunci keberhasilan program ini. Kolaborasi lintas sektor memastikan cakupan yang luas dan efektif. Tenaga medis dari puskesmas rutin kunjungi sekolah. Mereka adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Data akurat dan sistem rujukan jadi kunci penanganan masalah kesehatan yang ditemukan. Memastikan setiap anak mendapatkan perawatan yang tepat dan berkelanjutan. Program ini investasi jangka panjang, generasi sehat, cerdas, dan produktif. Modal utama untuk kemajuan bangsa. Kesehatan anak adalah fondasi daya saing bangsa. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Pemeriksaan di sekolah memastikan tak ada anak yang terlewat. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk sehat. Negara hadir, peduli pada setiap detak jantung generasi penerus. Masa depan bangsa ada di tangan mereka. Ini bukan sekadar program, tapi pondasi masa depan Indonesia. Sebuah komitmen untuk membangun bangsa yang lebih sehat dan sejahtera. Hasilnya akan kita tuai dalam generasi yang lebih sehat dan bahagia. Generasi yang siap menghadapi tantangan dan meraih impian. Investasi yang tak ternilai. Investasi pada kesehatan adalah investasi pada masa depan. Pilar ketiga dari upaya kita untuk memperkuat ekonomi bangsa adalah Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah inisiatif yang dirancang untuk membangkitkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di tingkat desa. Tujuannya sangat jelas, membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh, dimulai dari desa sebagai fondasi utama. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Target ambisius telah ditetapkan. 80.000 koperasi baru akan didirikan di seluruh pelosok negeri. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi sebuah komitmen untuk menjangkau setiap komunitas dan memberikan mereka akses ke sumber daya dan peluang. Koperasi-koperasi ini akan tersebar di seluruh desa dan kelurahan Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Menciptakan jaringan ekonomi yang kuat dan inklusif. Setiap koperasi diharapkan menjadi pusat ekonomi lokal yang dinamis, tempat di mana kegiatan ekonomi berputar dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Terutama untuk petani, yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian Indonesia. Koperasi akan membantu mereka mendapatkan akses ke pasar yang lebih baik dan harga yang lebih adil. Juga untuk nelayan, yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Koperasi akan memberikan mereka dukungan dalam hal permodalan, peralatan, dan pemasaran hasil tangkapan. Tak ketinggalan, para perajin yang melestarikan warisan budaya bangsa. Koperasi akan membantu mereka mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Serta para pedagang kecil yang menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal. Koperasi akan memberikan mereka akses ke modal usaha, pelatihan, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Fungsinya akan sangat beragam, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Mulai dari penyedia bibit unggul dan alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian, hingga menjadi penampung hasil panen, sehingga petani tidak perlu khawatir tentang pemasaran dan harga yang tidak stabil. Bahkan, koperasi juga bisa berperan sebagai pengelola tempat pelelangan ikan yang modern dan efisien untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Tidak hanya itu, koperasi juga dapat menjadi pengelola homestay yang nyaman dan menarik di desa wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata. Dengan berbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan, koperasi akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.
Kita memproyeksikan akan ada 2 juta pekerjaan baru yang tercipta di desa-desa di seluruh Indonesia. Sebuah angka yang sangat signifikan dan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan tersedianya lapangan kerja di desa, ini akan mengurangi urbanisasi yang selama ini menjadi masalah perkotaan. Anak muda tak perlu lagi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka bisa membangun karir dan masa depan di desa mereka sendiri. Ekonomi desa akan semakin bergerak dan menggeliat, menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Daya beli masyarakat desa akan naik, sehingga efek berganda akan tercipta dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Koperasi membutuhkan pendampingan manajemen yang profesional agar dapat menjalankan usaha secara efisien dan efektif. Selain itu, pelatihan SDM juga sangat penting, agar anggota koperasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dan yang tak kalah penting adalah pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi harus inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kunci, agar koperasi dapat bersaing di era globalisasi ini. Kunci sukses dari program ini adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, serta keberlanjutan koperasi, agar program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Jika program ini berhasil, koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat dan berkeadilan. Ini adalah paradigma baru dalam pembangunan ekonomi, bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya ada di desa, di tangan para petani, nelayan, perajin, dan pedagang kecil, bukan hanya di kota-kota besar. Dengan demikian, pemerataan kesempatan dan kesejahteraan akan menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tidak lagi meninggalkan desa, tetapi justru menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Inilah fondasi keadilan sosial yang kokoh, yang dibangun dari akar rumput, dari desa untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 3 program, 1 tujuan, Indonesia adil, sejahtera, dan merata. Sekolah rakyat, cek kesehatan gratis dan koperasi Desa Merah Putih, Trisula Harapan Baru. Program hebat butuh pelaksanaan dan pengawasan ketat. Peran kita penting, dukung, awasi, dan pastikan manfaatnya sampai ke rakyat. Masa depan Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih telah menyimak. Mari terus membangun Indonesia bersama.